Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Lestari dari NIM 0058 akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu protein. Apa sih itu protein? Protein adalah suatu senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi yang berbentuk gabungan dari molekul-molekul asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida sehingga membentuk satu untaian rantai. Terdapat di mana sih protein itu? Lihat dalam kehidupan sehari-hari kan kita kan pernah ya memakan makanan seperti telur, ikan, tahu. Nah, makanan tersebut tuh merupakan salah satu contoh makanan yang mengandung protein. Nah, protein itu kan merupakan zat biomolekul yang berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup selain karbohidrat dan lemak. Nah, kita kan sudah mengetahui ya bahwa manusia itu kan terbentuk dari bagian terkecil, yaitu sel. Sel itu kan mempunyai dinding sel, di mana bahan untuk membentuk dinding sel itu kan memerlukan protein. Jadi dari hal tersebut itu kan kita menjadi tahu bahwa protein itu sangat diperlukan oleh tubuh. Itu struktur sederhana dari protein. Jadi protein itu ibaratnya sebagai suatu ikatan rantai senyawa molekul asam amino yang terdiri dari unsur karbon yang berada di tengah-tengah. Jadi itu kan ada gambar yang kecil-kecil itu ya. Kecil-kecil itu adalah gabungan dari asam amino. Protein itu terdiri dari berapa asam amino sih? Banyak sekali. 20 sampai ratusan ya. Itu kan terdiri dari karbon berada yang di tengah-tengah. Itu kan karbon C itu kan mempunyai ikatan dengan atom hidrogen. Nah, itu kan karbon C yang mempunyai ikatan dengan atom hidrogen dan senyawa amin NH2 dan senyawa asam karboksilat COOH. Baik, selanjutnya protein itu mempunyai fungsi dan peranan. Itu pertama fungsi struktural. Berfungsi dalam membentuk struktur protein internal. Misalnya, itu struktur protein yang berfungsi sebagai organ di dalam sel itu sendiri seperti sitoplasma dan organela. 2 itu katalis enzimatik. Hampir semua reaksi kimia itu kan dalam sistem biologi dikatalisis oleh enzim, dan hampir semua enzim itu adalah protein. Yang ketiga itu transformasi dan penyimpanan. Berbagai molekul kecil dan ion-ion itu ditransfer oleh protein secara spesifik. Yang keempat itu koordinasi gerak. Koordinasi otot itu dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein, yaitu aktin dan miosin. Yang kelima, penunjang mekanis. Ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa. Nah, selanjutnya itu karakteristik protein. Sifat-sifat protein. Karakteristik protein secara umum kan karena gugus protein pada salah satu ujung rantai chain itu kan mengandung senyawa amin, maka sebagian besar protein itu bersifat polar atau mempunyai atau berbeda potensial. Dengan adanya sifat polar tersebut, maka senyawa protein mempunyai kemampuan untuk menempel dengan molekul lain atau sering kita sebut dengan adesin. Protein itu, apakah protein itu bisa berubah? Iya, protein itu bila dipanaskan dalam suhu tinggi maka akan menggumpal atau disebut dengan terkoagulasi. Misalkan ketika kita akan membuat telur mata sapi ya, ketika memanaskan telur tersebut, maka sebagian putih telur yang bening itu akan berubah menjadi putih kental ya. Nah, itu sifat yang lainnya lagi, itu protein juga akan menggumpal jika dalam kondisi asam. Itu biasanya terjadi jika kita itu membiarkan susu
dalam kondisi terbuka dalam waktu yang lama. Mengkumatnya protein itu kan disebabkan karena rantai protein yang sudah rusak karena suhu yang tinggi dan situasi asam. Nah, ini selanjutnya ada struktur protein. Nah, struktur protein itu ada 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang A itu struktur primer, itu dari asam amino penyusun yang membentuk kerangka. Jadi itu kerangkanya saja gitu loh. Yang B itu struktur sekunder. Struktur sekunder itu gabungan antar segmen atau antar kerangka, jadi gabungan dari beberapa kerangka. Yang ketiga itu struktur tersier, yaitu keseluruhan molekul protein yang membentuk pilihan menjadi 3 dimensi, ya itu sudah membentuk bulat-bulat gitu. Yang keempat itu kuaterner, struktur kuaterner, yaitu gabungan dari beberapa 3 dimensi tadi. Macam-macam protein itu berdasarkan dari sifat dan maksudnya berdasarkan bentuk dan sifat fisik. Yang pertama itu protein globular, terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain berlipat rapat membentuk bulat padat. Yang kedua protein serabut atau fibrosa protein, terdiri dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan peran struktural atau pelindung. Itu yang berwarna biru itu merupakan contoh dari protein serabut, yaitu keratin. Keratin itu unsur pembangun rambut, wool, kuku, bulu. Kan kalau kolagen itu penyusun tulang, jaringan otak. Itu yang A itu kolagen, yaitu penyusun tulang, tuh jaringan otot, tulang rawan, kulit. Dan yang B itu contoh dari protein globular, yaitu adalah protein yang sangat besar dengan struktur tersier dan kuat dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan bentuk peran struktural dan pelindung. Itu terdapat pada albumin, globulin, dan beberapa protein. Yang selanjutnya itu berdasarkan fungsi biologi. Pembagian protein itu didasarkan pada fungsinya di dalam tubuh, yaitu sebagai enzim, protein transport, ada protein nutrien dan penyimpan, ada protein kontraktil, ada protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. Berdasarkan daya larutnya, itu albumin itu larut dalam air mengantep dengan garam konsentrasi tinggi, misalnya albumin telur dan albumin serum. Globulin, glutelin itu tidak larut dalam larutan netral, larut asam dan basa encer. Yang 3 itu gliadin. Yang keempat histin, yang bersifat basa, cenderung berikatan dengan asam nukleat di dalam sel. Yang kelima frutamin, larut dalam air dan bersifat asam. Itu penggolongan asam amino. Itu pertama sifat keasaman rantai samping. Berdasarkan sifat keasaman rantai sampingnya itu kan ada 20 jenis asam amino ya, yang nanti di belakang ada gambarnya. Itu ada 3 bagian, yaitu asam amino dengan rantai samping bersifat asam, misalnya asam aspartat dan glutamat. Kedua, rantai samping yang bersifat basa, yaitu arginin, histidin, dan lisin. Yang terakhir yaitu asam amino dengan rantai samping netral, jadi ya yang tidak dari asam dan tidak dari basa, selain asam dan basa. Yang kedua itu berdasarkan kepolaran rantai samping, yaitu ada asam amino dengan rantai samping polar dan non polar. Apa itu rantai samping
polar, rantai samping polar, yaitu misalkan serin, glutamin, tirosin, histidin, asparagin, thiorin, asam glutamat, aspartat, sistein, lisin, dan arginin. Dan yang nonpolar itu berupa glisin, alanin, prolin, fenilalanin, leusin, triptofan, metiosin, dan valin. Dan ketiga itu berdasarkan perolehannya, itu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino non esensial itu tidak dapat dibentuk oleh tubuh, berarti masih membutuhkan bantuan dari luar, misalkan itu dari makanan kita sehari-hari, itu berupa histidin, arginin, valin, leusin, isoleusin, theonin, triptofan, lisin, metionan, dan fenilalanin. Dan kedua itu nonpolar. Nonpolar itu yang bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, misalnya itu glisin, alanin, prolin, serin, asparagin, glutamin, sistein, tirosin, asam aspartat, dan asam glutamat. Itu macam-macam asam aminonya, itu jumlahnya ada 20 macam. Itu yang paling sederhana itu glisin. Glisin itu asam amino yang paling sederhana. Itu bisa dilihat beberapa contoh gambar asam amino. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.